hadirin sekalian, mohon izin saya yang akan menjadi moderator pada sesi seminar kita yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Susanti. Beliau adalah sebagai pengawas ketenagakerjaan Provinsi Riau yang juga merupakan spesialisasi untuk K3 lingkungan kerja. Sebelum kita memanggil Ibu Teti Susanti ke hadapan kita semua, mari kita sambut dengan sebuah pantun untuk Ibu Teti. Burung camar terbanglah tinggi, singgah ke pohon mencari makan. Kepada Ibu Teti Susanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Ibu Teti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, adapun tema yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Susanti pada pagi hari ini yaitu sesuai dengan tema kita, yaitu Emergency Response Plan, yaitu khusus terkait dengan tanggap darurat. Apa saja yang merupakan materi apapun topik yang berkaitan dengan tanggap darurat nanti akan disampaikan oleh Ibu Teti. Bu Teti, sudah siap? Baik, waktu depan kami persilakan Bu Teti. Baik, terima kasih Mas Andri. Saya inilah yang agak kaku karena biasa di lapangan, mohon maaf, saya harus jalan-jalan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya hari ini sangat senang karena dalam rangka memperingati ulang tahun kelima Asosiasi Ahli K3 Komisariat Kota Dumai, teman-teman Asosiasi Ahli K3 menyelenggarakan seminar ini terbuka untuk semua kalangan, dari mulai mahasiswa sampai masyarakat luas bisa mengikuti seminar ini. Baik, tadinya saya punya keinginan untuk meminta teman-teman para ahli K3 yang bergabung dalam asosiasi ini untuk hadir di depan dan kita kasih lihat sama bapak-bapak pejabat tadi. Tapi bapak-bapak tadi sudah keluar duluan, mungkin ada kegiatan yang harus mereka laksanakan juga. Nah, saya sendiri sekarang yang harus melanjutkan lagi tuh keinginan saya untuk memperlihatkan mana nih panglima-panglima K3 yang akan menjaga Kota Dumai, gitu ya. Saya minta yang sudah pegang lisensi K3, apapun lisensi K3 yang teman-teman punya, angkat tangan. Mana? Boleh panitia, moderator, saya mohon teman-teman yang sudah punya lisensi K3 hadir di depan. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang sudah. Silakan. K3 umum, K3 dinas, K3 listrik, K3 apa lagi? Akan angkut ya. Semua yang sudah punya lisensi K3 yang lisensi K3. Ya, silakan. Cuma ini? Cuma ini? Kok malu-malu? Yang sudah punya lisensi K3 silakan. Ya. Tadi keinginan saya teman-teman maju. Ini seniornya kok tak maju? Ayo dong. Seniornya ini. Senior K3 ini. Ada berapa orang nih? Lebih dari 20 orang. Teman-teman yang sekarang ada berdiri di depan punya lisensi K3 apa saja? Ahli K3 umum, konstruksi, kebakaran, migas, lingkungan kerja, auditor SMK3, K3 kimia. Sudah? Oke. Sekarang kita mau bicara tentang kondisi darurat. Saya punya keinginan tadi mau minta teman-teman ini loh kan yang akan mewaspadai keadaan darurat yang terjadi
di Kota Dumai terhadap industri yang ada di Kota Dumai. Nah, karena hari ini dan saat ini bapak-bapak pejabat tadi sudah meninggalkan tempat, saya yang harus mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, khususnya pengawasan ketenagakerjaan. Saya titip bagaimana teman-teman bisa ikut berkontribusi mencegah, mengendalikan supaya tidak terjadi kondisi-kondisi darurat di Kota Dumai. Begitu saja, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir di depan. Saya persilakan balik ke tempat. Oke, baik. Ini sering kita jumpai di dalam tempat kerja. Pimpinan itu lebih senang sama anggotanya atau bawahannya yang bisa memberikan paparan atau masukan terkait proses. Betul apa betul? Ini proyek sederhana. Jadi teman-teman praktisi K3 sulit untuk meyakinkan pimpinan bahwa ini hal yang penting. Tapi ada yang berhasil. Memang sebaiknya sebelum terjadi sesuatu, teman-teman praktisi K3 ini bisa meyakinkan kepada manajemen bahwa ini hal yang penting. Kalau ini tidak bisa, kita tidak ikut-ikutan ambil risiko. Bisa seperti itu cara penyampaian. Baik. Dari dua video tadi, kalau kita lihat potensi untuk terjadinya kondisi darurat itu, satu adalah potensi untuk keracunan, kedua terjadinya ledakan dan kebakaran. Nah, bagaimana kemudian negara kita atau pemerintah kita mengantisipasi bahwa proses produksi berusaha ini dipersilakan seluas-luasnya? Kenapa? Kita kan butuh lapangan kerja, butuh mata pencarian, karena memang pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tapi harus bagaimana ini dilaksanakan supaya betul-betul tercapai kehidupan yang layak. Nah, kita coba lihat dulu yang namanya adalah situasi kondisi kejadian yang tidak normal terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan organisasi atau komunitas dan perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana atau disaster yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan. Tadi saya lihat ada yang pakai baju konstruksi dan pemulihan bencana. Betul, ada kawan-kawan yang dari, nah gitu. Kalau seandainya bencana itu adalah bencana alam, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu adalah bencana diakibatkan industri, ini konyol. Kan kita mestinya sudah tahu bahwa proses produksi dalam industri kita itu seperti A sampai Z. Dari A sampai Z akan ada proses seperti ini yang kemudian akan ada bagian ini. Mestinya ini sudah bisa diantisipasi dari awal dan kita bisa mencegah tidak terjadi keadaan darurat sampai bencana industri. Lanjut, Mas Andri. Nah, keadaan darurat itu ada beberapa tipe. Ada yang natural hazard atau bencana yang alamiah seperti banjir, kekeringan, angin topan, gempa, petir. Faktor operasional, nah ini yang kita maksud karena kita berada di Dumai yang sudah kita sebut sebagai daerah industri, bisa terjadi kebocoran dari bahan kimia, peristiwa kebakaran dan ledakan, gangguan operasional seperti kerusakan alam. Ini yang perlu diantisipasi oleh teman-teman kita dan perlu dukungan dari semua kalangan. Memang di dalam tempat kerja itu sudah diwajibkan ada personil K3 untuk setiap bidang yang mereka punya dalam proses usahanya. Tapi perlu dukungan dari semua lapisan karena kita sama-sama ada di sini di daerah di mana operasional itu ada. Ya. Kemudian faktor sosial. Nah ini tentang keadaan darurat karena rumor perselisihan sabotase yang bisa juga jadi kerusuhan besar. Oke, saya aja lah Mas Andri kan moderator. Lanjut. Dan kategori keadaan darurat. Ada keadaan darurat tingkat 1, ini berpotensi mengancam manusia dan harta benda atau aset yang secara normal dapat diatasi oleh personil jaga dari suatu instalasi atau pabrik dengan menggunakan prosedur yang sudah dipersiapkan tanpa perlu ada regu bantuan yang dikoordinir. Jadi kalau tingkat 1 yang bisa diatasi oleh internal. Lanjut, tingkat 2.
Kecelakaan besar di mana semua karyawan yang bertugas dibantu dengan peralatan dan material yang tersedia di instalasi atau pabrik tersebut tidak mampu mengendalikan keadaan darurat tersebut. Bantuan tambahan masih berasal dari industri di sekitar, pemerintah setempat, dan masyarakat sekitar. Kali ini berarti kita sudah ikut serta terlibat. Lanjut. Darurat tingkat 3, malapetaka bencana dahsyat dengan akibat lebih besar dibanding dengan keadaan darurat tingkat 2 dan memerlukan bantuan koordinasi pada tingkat nasional. Ingat peristiwa yang terjadi di Jawa Timur, Sidoarjo, lumpur Lapindo. Itu akibat apa? Kegagalan proses pengeboran atau eksplorasi. Akibatnya nasional ikut harus membantu. Banyak masyarakat yang kemudian terdampak, dia tidak bisa lagi tinggal di sekitar situ dan harus dipindah. Nah, ini tingkat-tingkatannya. Nanti bagaimana harusnya kita penata laksanaan kondisi darurat dengan narasumber yang kedua. Saya cuma memperlihatkan apa regulasi dari pemerintah yang kemudian bisa jadi pedoman kita untuk mencegah terjadinya keadaan darurat. Nah, ini kayak saya nih, Andri tidak bisa cari. Ada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 180 tahun 1999 tentang bagaimana mengawasi bahan kimia berbahaya di dalam tempat kerja. Lanjut. Nah, kenapa kemudian ada peraturan ini? Latar belakangnya bahwa kegiatan industri mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut, mempergunakan bahan kimia akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan, maupun sumber daya lainnya. Bu, kita kan di Dumai tidak ada industri kimia loh, Bu. Kenapa kita harus memedomani peraturan ini? Apakah betul di Dumai tidak ada industri kimia? Ada? Yang mana yang industri kimia di Dumai? Ini orang Dumai semua. Ada yang dari luar Dumai? Yang orang Dumai lah. Mana yang namanya industri kimia di Dumai? Pabrik mana? Kalau di sektor migas termasuk industri kimia? Iya, pengolahannya ada di sini. Seluruh Riau sumurnya ada di kabupaten dan lain. Kemudian pengolahannya dibawa di Dumai. Di sektor sawit ada industri kimianya di Dumai? Ada. Yang mana? Pabrik yang mana? Pabrik yang mana? Wilmar. Wilmar, ada banyak Wilmar di dalam. Wilmar yang mana? Aku pokoknya Wilmar lah, Bu. Mana lagi? Ya Wilmar di Belitung memang kawasannya. Selain Wilmar, yang mana lagi? ESR sama Torgas. Sama Torgas prosesnya apa, Pak? Torgas itu prosesnya dari udara diambil dengan proses pada alatnya memisah-misahkan kandungan udara. Yang oksigen masuk tabung oksigen, yang lain masuk tabung lain. Ada proses kimia? Tidak ada. Proses fisika. Dia hanya memilah-milah dengan alat. Jadi di Dumai itu di sektor migas ada pengolahan, di sektor sawit ada grup Wilmar, ada grup Sinarmas, ada grup KLK, ada grup Apika. Mereka punya pengolahan dari sawit sampai jadi turunannya. Di sektor sawit disebut oleochemical. Nah, kira-kira bagaimana kita yang ada di Dumai? Bisa tidur nyenyak? Tidur juga gitu. Sejak saat ini pikirkan, apakah kita akan tetap bisa tidur nyenyak? Lanjut. Nah, ini ada gambar yang pernah terjadi kebakaran di satu tempat kerja atau satu pabrik. Lanjut. Ini ada isu yang kemudian dilemparkan bahwa ada proses produksi yang mencemar ke laut di Teluk Buyak, Sulawesi. Kasus ini kemudian terakhir ditutup 2006, dinyatakan bahwa tidak ada pencemaran yang disamakan dengan kejadian di Minamata, Jepang. Dan setelah panjang proses pembuktian, di 2006 menyatakan tidak seperti di Minamata. Lanjut. Nah, sekarang yang menjadi referensi
atau aturan-aturan untuk bisa mengendalikan bahan kimia di tempat kerja. Terus aja. Nah, tuh, tinggal dilihat. Terkait bagaimana mengelola bahan kimia di tempat kerja, ada Konvensi ILO nomor 104 tahun 1993 tentang pengendalian bahaya besar. Ada Kepmenaker 187 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya. Ada SE 140 tahun 2004 tentang pemenuhan kewajiban syarat-syarat K3 di industri kimia dengan potensi bahaya besar. Peraturan 3 tahun 85 tentang K3 asbes. 386 tentang K3 di tempat kerja yang mengelola pestisida. Kep Dirjen 84 2012 tentang tata cara menyusun dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah. Kep Dirjen K3 nomor 001 tahun 2014 tentang petunjuk teknis menetapkan potensi instalasi atau fasilitas di perusahaan. Ini semua jadi acuan regulasi bagaimana mengamankan bahan kimia yang ada di dalam tempat kerja. Tadi kita sudah lihat videonya, ketika bahan kimia tidak bisa dikelola dengan baik, dampaknya ada yang keracunan dan ada yang kebakaran. Nah, kata peraturan Kepmenaker nomor 187 tahun 99, pengurus artinya yaitu manajemen perusahaan yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, mengangkut bahan kimia berbahaya wajib melakukan pengendalian. Apa bentuk pengendalian yang diwajibkan? Lengkapi dengan LDKB, Lembar Data Keselamatan Bahan atau MSDS, lebih populer. Berikut label jangan sampai hilang. Kadang-kadang kan dikit-dikit. Kemasan itu dicopot labelnya, tulis tangan. Nah, kita tidak tahu itu bahan apa dan seterusnya. Kemudian lengkapi dengan adanya petugas K3 kimia dan atau ahli K3 kimia di tempat yang seperti ini. Oke, LDKB dan label itu ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, mudah diketahui. Lanjut, saya ambil poin pentingnya aja. Lanjut, ini contoh MSDS. Isi MSDS itu ada 16 bagian yang dijelaskan. Lanjut saja, kita waktunya singkat. Oke, lanjut, ini adalah contoh label yang meringkas dari MSDS tadi. Lanjut, ini logo-logo yang perlu jadi perhatian, piktogram. Lanjut, nilai ambang kuantitas. Tadi di video yang kedua kelihatan di situ bahwa mereka menyimpan bahan kimia lebih dari yang diizinkan. Kenapa? Tidak laku produk, minta dinaikkan harga, tidak diizinkan pemerintah. Alhasil mereka punya terlalu banyak bahan kimia yang ada di tempat mereka. Sementara dia tidak melakukan pengendalian ketika dia punya bahan kimia dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu ada nilai ambang kuantitas keberadaan bahan kimia di dalam tempat kerja. Ini adalah standar kuantitas atau jumlah bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia itu di tempat kerja. Kalau perusahaan punya bahan kimia lebih dari nilai ambang kuantitas, maka perusahaan itu atau tempat kerja itu ditetapkan punya potensi bahaya besar. Kalau dia kurang atau sama dengan nilai ambang kuantitas, ini ditetapkan punya potensi bahaya menengah. Harus apa kemudian perusahaan yang ditetapkan seperti itu? Lanjut. Nah, tata cara untuk menetapkan alurnya seperti ini dari pemerintah. Lanjut. Ini ada formulir yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola bahan kimia untuk melaporkan bahan kimia yang ada di tempatnya. Formulir ini baku. Lanjut, ini contoh yang sudah pernah melaporkan dan sudah mengisi bahan kimia yang mereka punya di tempat kerja kepada kita di pemerintah. Lanjut saja, ini tata cara mengisinya saja. Ya, lewat. Ya lanjut. Ini adalah contoh berita acara ketika sudah dilaporkan bahan kimia yang ada itu kepada pemerintah. Kami melakukan verifikasi ke lapangan dan menerbitkan berita acara bahwa di tempat kerja itu punya bahan kimia berbahaya sejumlah sekian, maka ditetapkan dia punya potensi bahaya besar atau menengah. Lanjut. Nah, ketika perusahaan ini ditetapkan punya potensi bahaya, alurnya menjadi seperti ini kewajiban perusahaan itu. Kita mulai dari identifikasi dan laporan.
Perusahaan yang mengelola bahan kimia berbahaya harus menyampaikan laporan kan dengan formulir baku. Jadi harus disampaikan namanya, sifatnya, jumlahnya sesuai dengan formulir yang tadi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan verifikasi baik administrasi maupun ke lapangan oleh pengawas atau dinas tenaga kerja. Diterbitkanlah berita acara verifikasi. Setelah itu diterbitkan penetapan potensi bahayanya tempat kerja tadi. Kalau dia ditetapkan punya potensi bahaya besar, maka kewajiban perusahaan itu A sampai G. Apa itu? Harus ada petugas K3 kimia. Kalau jam kerjanya non shift, sedikitnya 2 orang. Kalau jam kerja di tempat itu shift, sedikitnya 5 orang. Harus ada ahli K3 kimia menyusun dokumen pengendalian potensi bahaya besar. Dokumen yang disusun ini menjadi pedoman bagaimana tempat kerja itu harus beroperasi. Kemudian melaporkan kalau terjadi perubahan, lakukan pemeriksaan pengujian faktor kimia kurang atau sama dengan 6 bulan 1 kali, pemeriksaan pengujian instalasi setiap kurang atau sama dengan 2 tahun 1 kali, pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerjanya 1 kali dalam 1 tahun. Kalau perusahaan itu ditetapkan punya potensi bahaya menengah, tetap dia juga harus punya petugas K3 kimia. Kalau jam kerjanya non shift sedikitnya 1 orang, kalau jam kerja shift sedikitnya 3 orang. Juga harus menyusun dokumen pengendalian potensi bahaya menengah. Kemudian melaporkan setiap terjadi perubahan, periksa uji faktor kimia sedikitnya 1 tahun 1 kali, periksa uji instalasi sedikitnya 3 tahun 1 kali, dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ini ketika perusahaan itu mengelola bahan kimia, ditetapkan sebagai punya potensi bahaya secara menengah, maka kewajiban berikutnya seperti ini. Harapannya apa? Supaya di video tadi tidak terjadi. Mereka sudah punya pedoman, ada dokumen yang jadi pedoman bagaimana operasionalnya bisa dioperasikan dengan aman. Lanjut. Ini sudah, lanjut saja. Lanjut saja. Ini kriteria bahan kimia berbahaya. Lanjut. Nah, stop sampai tadi. Ya. Ketika dokumen itu sudah disusun oleh perusahaan, apakah serta-merta langsung bisa diterapkan sebagai pedoman? Belum. Jadi bagaimana? Dokumen pengendalian yang sudah disusun ini harus diteliti lagi kebenaran. Benar tidak dokumen yang disusun ini memadai untuk jadi pedoman? Kita teliti. Artinya, dokumen yang sudah disusun ini dipaparkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder yang memang terkait di situ. Seperti rapat penyusunan dokumen AMDAL, masukan dan seterusnya itu diterima. Nah, verifikasi dokumen ini ke lapangan dilakukan terlebih dahulu, kemudian diverifikasi, terus tahap keduanya dipaparkan secara komprehensif seperti yang saya bilang, mirip dengan rapat penyusunan dokumen AMDAL. Setelah risalah rapatnya ada, tidak ada lagi masukan, tidak ada lagi kekurangan, maka ini disetujui oleh instansi yang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang ketenaga kerjaan. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang nantinya akan ditandatangani dokumen itu oleh gubernur, baru diterapkan dan diberlakukan di dalam tempat kerja itu. Nah, kita di Riau belum punya satupun perusahaan yang sudah punya dokumen seperti ini. PR saya, PR kita semua. Coba lanjut dulu, yang sudah punya dokumen itu yang mana? Lanjut. Lanjut saja. Iya. Lagi. Nah, ini salah satu contoh perusahaan yang sudah menyusun dokumen. Dia sudah paparkan apa saja potensi bahaya bahan kimia yang dia punya di tempat dia. Dia kemudian sudah menyusun dokumen untuk bisa mengendalikan potensi-potensi itu di tempat kerja. Nah, ini. Tahun ini saya berharap dari Dumai ada setidaknya 2 atau 3 yang kemudian sudah punya ini. Oke, kita stop di sini peraturan nomor 187 tahun 99. Kita masuk ke peraturan yang kedua. Ada potensi dia juga terjadi kebakaran. Kalau sudah bicara kebakaran, itu bicara bagaimana penanggulangan kebakaran. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini adalah referensi. Kok hilang? Referensi bagaimana kita menanggulangi kebakaran dalam regulasi. Yang pertama jadi referensi adalah Undang-Undang Keselamatan Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 3 ayat 1 seperti ini amanahnya, pada pasal 9 ayat 3 seperti ini amanahnya. Nanti bisa dibaca aja. Lanjut.
Ruang lingkup untuk menanggulangi kebakaran tadi ini mulai dari mencegah terjadinya kebakaran, tanggap darurat dan pemulihan. Hari ini kita bicara di sini. Lanjut. Penanggulangan kebakaran itu sebelum, selama, dan sesudah. Apa yang harus dilakukan sebelum terjadi kebakaran? Apa yang harus dilakukan selama kalau terjadi kebakaran dan sesudah? Lanjut. Ini sebagai referensi untuk mengendalikan energi supaya tidak terjadi kebakaran. Sarana dan proteksi kebakaran, ini referensinya. Manajemen K3, ini referensinya. Jadi sudah dikendalikan, terstruktur. Lanjut. Nah, ini penanggulangan kebakaran dari pengendalian zat dan energi, kemudian sistem proteksi kebakaran dan manajemen K3 untuk penanggulangan kebakaran. Lanjut. Ini nanti biar praktisi yang menjelaskan. Lanjut saja. Biar praktisinya menyampaikan nanti. Ini problem, mundur dulu. Problem dalam penanggulangan K3. Jika terjadi kebakaran pada gedung yang bertingkat tinggi, timbul permasalahan, atau terjadinya di kapal, atau tidak bisa, sistemnya tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ini terjadi kesulitan dalam penanggulangan kebakaran. Lanjut saja, di biar praktisi. Saya mau fokus ke peraturannya saja. Lanjut. Ya, Keputusan nomor 186 tahun 1999. Jadi untuk penanggulangan kebakaran pedomannya di peraturan yang ini. Lanjut. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Pasal 1, tempat kerja itu yang mana, tenaga kerja itu yang mana. Lanjut. Penanggulangan kebakaran itu apa? Unit penanggulangan kebakaran itu yang mana? Petugas peran kebakaran yang mana? Silakan dibaca nanti. Lanjut lagi. Nah, regu penanggulangan, ahli keselamatan kerja, pengurus, pengusaha. Lanjut. Oh, jangan dulu. Di sini dulu. Pasal 2 peraturan ini mengatakan pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mengadakan latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Nah, kewajiban mencegah, mengurangi, memadamkan ini meliputi A. Pengendalian setiap bentuk energi, B. Penyediaan sarana deteksi alarm pemadam kebakaran dan sarana evakuasi, C. Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas, D. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, E. Menyelenggarakan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala, F. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang. Kita di Dumai berapa jumlah tenaga kerja di tempat kerjanya? Hampir ribuan. Atau tempat kerja lebih dari 50 udah pasti. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di kota Dumai seyogianya ini sudah punya. Dalam rangka apa? Menanggulangi kebakaran supaya tidak terjadi keadaan darurat yang sampai ke level 3. Ya kan? Tadi kan ada keadaan darurat level 1, 2, dan 3. Oke, dari peraturan ini itu poin yang kita ambil. Lagi, lanjut. Nah, klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 3. Jadi untuk kebakaran pun ada pembagian. Ada klasifikasi tingkat bahaya kebakaran ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Ini yang bagaimana yang dikatakan bahaya kebakaran sedang, ringan sampai berat itu yang seperti apa? Lanjut, biar praktisi saja. Ini adik-adik kita bukan semuanya orang yang kerja. Lanjut ke lampiran aja. Lanjut, balik dulu, mundur ya. Menilai klasifikasi kebakaran dari fungsi bangunan atau gedung. Menurut Undang-Undang 28/2002 tentang bangunan atau gedung, apakah fungsinya sebagai tempat tinggal, apakah fungsinya tempat keagamaan, rumah ibadah, dan seterusnya. Di sini dulu menilainya. Lanjut. Klasifikasi hunian yang dengan bahaya kebakaran ringan. Tempat ini punya jumlah dan kemudahan terbakar rendah. Apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas rendah sehingga berjalan menjadi lambat. Lanjut. Sedang 1. Ya udahlah, baca aja lah. Lanjut daripada dibacakan terus. Ya, lanjut aja. Nah ini klasifikasi bahaya kebakaran ringan, jenis tempat kerja. Kalau itu adalah tempat kerja yang termasuk bahaya kebakaran ringan seperti ini. Nah, hotel masuknya di sini, rumah sakit masuknya di sini. Lanjut.
Yang kebakaran sedang 1, ini contohnya. Kebakaran sedang 2, ini contohnya. Lanjut. Ini juga masih kebakaran sedang 2. Kebakaran sedang 3, balik dulu. Kebakaran sedang 3, ini. Lanjut. Ini juga kebakaran sedang 3. Kebakaran berat. Lanjut. Balik dulu. Nah, kira-kira kita di Dumai termasuk punya potensi kebakaran yang mana? Yang mana? Berat. Kalau begitu, jangan bisa tidur nyenyak. Tolong sumbang sarannya kepada rekan-rekan yang sudah tergabung dalam asosiasi ahli K3 ini. Apa sumbang sarannya? Bagaimana kita mensupport para ahli yang berkumpul dalam asosiasi ini bisa berkreasi untuk mengamankan tempat kerja yang ada di rumah. Oke, dari saya itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk yel-yelnya akan saya pandu. Ya, kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman jawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke? Bisa? Kita ulangi? Atau kita coba aja? Oke, kita try dulu ya. Semangat pagi! Kita ulangi lagi. Ya. Karena nanti akan dimasukkan video untuk yang ya. Saya ulangi. Semangat pagi! Oke, satu kali lagi ya sebelum kita masuk di sesinya. Semangat pagi!